La tadruhu illa ma ghaira ahad awsafi thalatha lawni wa atma wa awrihi. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu menganggap air banyak selama tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya, salah satunya, nggak mesti semua ya. Berubah warna dengan apa? Dengan sesuatu yang lain. Seperti tadi air kelapa berubah warna lebih keruh dan rasanya juga berubah dan baunya juga udah 3 poin lengkap. Tapi nanti ada air yang menjadi satu atau kelihatan berubah padahal tidak. Itu air lumut dan air tanah. Air lumut dan air tanah. Misalkan kita punya sumur, endapan sumur, kemudian habis itu hujan, jadi keruh. Itu tetap dihitungnya air suci. Ya, karena tanah sifatnya bisa ngendep. Beda sama air kopi. Kita bikin kopi, terus kita taruh 3 hari, 4 hari, sebulan dah, nggak mungkin itu kopi ngendep. Terus air yang atas bisa dipakai bersuci, yang ada keluar bulukan. Saya sering banget kopi kelupaan minum, nginep 2 hari langsung putih itu. Jadi pengalaman pribadi nggak ada yang namanya teh, air jus kayak air kopi kemudian ngendep. Tapi kalau air tanah kan lama-lama ngendep, yang bagian atas bersih. Jadi ulama itu mengatakan air yang berubah warna, walaupun berubah warna, tapi dari tanah atau lumut, hukumnya tetap mutlak, tetap suci, kecuali berubah dengan yang lain. Jadi kalau ada air yang warnanya coklat, selama kita yakin itu air tanah, tetap boleh dipakai wudhu. Itu Kali Ciliwung juga airnya coklat tanah, iya, tapi kan baunya berubah, rasanya berubah. Nah kalau disuling gimana disuling? Boleh, balik lagi hukumnya. Sama kayak air najis seember, dikumpulin jadi satu, kemudian dicek baunya kembali murni, rasanya kembali murni, warnanya apalagi bening tetap, itu hukumnya kembali suci. Jadi air najis maksudnya bukan najis, mutan najis ya. Kalau air najis air pipis. Air mutan najis, air yang kena najis, tadinya nggak najis, kena masukkan najis, namanya mutan najis, bukan najis. Kalau air najis ya najis tetap. Air yang kemasukan najis dikumpulin jadi satu, dibanyakin sampai 2 kulah, dicek rasanya balik lagi, murni lagi segala macam, baunya, rasanya, warnanya, maka boleh lagi kembali buat bersuci. Jadi airnya itu mutan najis menjadi najis gara-gara airnya sedikit dan kemasukan najis. Tapi kalau disatuin lagi jadi banyak, maka suci lagi balik. Kenapa? Ikhtalafu fi hadil qalil wal katsir. Nah, nanti perbedaannya adalah para ulama itu bedanya 2 kulah sama 2 kulah kurang apaan? Nah, itu doang perbedaannya. Jadi kalau banyak dan sedikit, yang berbeda cuma Imam Malik tadi. Ya, Imam Malik walaupun sedikit kemasukan najis selama nggak berubah tetap dipakai wudhu dan lain-lain, bersuci. Tapi kalau imam-imam yang lain sepakat kalau airnya sedikit kemasukan najis, cuman ukurannya aja yang membedakan. Di sini adalah 2 kula adalah 500 kati Baghdad. Kalau saya pernah hitung itu sekitar 18 galon berapa ya? Galon aqua tuh. Pokoknya kalau sentian 70 ya. ...470 liter Mesir. Rawi al-hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id al-Khudri, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Baya'a tahta syajarah,
Yang mana Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang yang berbaiat di bawah pohon, Baiatur Ridwan dulu. Jadi Rasulullah pernah mau umroh terus nggak jadi karena diboikot, balik lagi. Nah ini ujian jadi jamaah itu mesti ngikut sama pemandunya. Dulu sahabat Nabi jauh-jauh dari Madinah udah sampai gerbang Mekah, ternyata nggak bisa masuk. Kemudian kata Nabi, kita bersabar tunggu panggilan Allah tahun depan. Itu sampai Umar bin Khattab itu protes, ya Rasulullah, engkau ini Rasulullah beneran atau enggak sih? Kok nggak punya ketegasan banget? Ya ada sahabat ada aja. Tapi Umar bin Khattab bukan berarti kafir pada saat itu, artinya dia emosi. Nah, ini hikmah, itu namanya Syajaratul Ridwan, Baiatur Ridwan, di mana para sahabat Nabi baiat setia kepada Nabi, tidak ingkar dan lain sebagainya. Akhirnya baliklah tahun depan. Sebelum kembalinya Nabi, Allah kasih mimpi itu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna masjidal haram insyaallah amin. Itu salah satu orangnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia meriwayatkan 1170 hadis. Udah azan ya? Dikit lagi. Al-makna al-ijmali, makna daripada hadis tersebut, yatanajjasul ma'ul katsir idza waqa'at fiha najasah. Yang dimaksud adalah air yang banyak, lebih dari 2 kulah atau 2 kulah atau lebih, itu menjadi najis apabila berubah salah satu sifatnya. Wal murad bil awsaf, yang dimaksud sifat-sifat air adalah al-laun, warna, wa ta'am, rasa, warih, dan bau. Wa yu'tabarul ma' tahiran mutahharan idza lam taghayyar najasah al awsaf. Dan dimaksud air suci mensucikan adalah apabila tidak berubah salah satu sifatnya. Sudah dipahami ya? Sudah paham ya? Wa ila mutahhir wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul 'alim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.